Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saya Randi Perdana Putra, NIM 2007-3055 dari seksi 099 akan mempresentasikan suspensi. Yang pertama yaitu sistem kemudi. Komponen-komponen sistem kemudi yaitu 1. Steering wheel atau roda kemudi. Fungsinya untuk meneruskan tenaga otot manusia ke sistem kemudi. Jenis steering wheel atau roda kemudi: 1. Steering wheel besar, 2. Steering wheel kecil, 3. Steering wheel ellipse. 2. Steering column. Fungsinya untuk meneruskan putaran roda kemudi atau steering wheel ke steering gear. Selain itu, steering column juga memiliki fungsi untuk menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadi tabrakan. Jenis steering column yang digunakan pada kendaraan: 1. Collapsible, 2. non-collapsible. Komponen sistem kemudi yang ketiga yaitu steering gear. Fungsinya untuk mengubah tenaga putar menjadi gerakan dorong untuk mengubah arah roda depan. Selain itu, steering gear juga memiliki fungsi untuk melipat gandakan momen yang dihasilkan oleh tenaga putar pada kemudi. Hal ini akan menyebabkan kemudi menjadi lebih ringan ketika kendaraan dibelokkan. Steering gear pada umumnya terdapat dua jenis, yaitu recirculating ball dan rack and pinion. Komponen sistem kemudi yang keempat yaitu steering linkage. Berfungsi untuk menghubungkan dan meneruskan tenaga putar yang dihasilkan dari sistem kemudi, sehingga roda dapat berbelok. Berbeloknya roda ini digunakan untuk mengontrol pengemudian kendaraan. Steering linkage terletak di antara steering gear dan roda kendaraan. Jenis steering linkage: 1. Steering linkage untuk suspensi rigid, 2. Steering linkage untuk suspensi independen. Cara kerja sistem kemudi, yaitu ketika roda kemudi atau steering wheel diputar, maka steering column juga akan ikut berputar. Steering column akan meneruskan tenaga putar yang dihasilkan pada steering kemudi ke steering gear. Steering gear akan merubah tenaga putar menjadi gerakan dorong ke kanan dan ke kiri, tergantung arah putaran roda kemudi. Selain itu, pada steering gear terdapat perbandingan ratio untuk menambah dan melipat gandakan tenaga putar yang dihasilkan roda kemudi. Oleh karena itu, tenaga yang dibutuhkan untuk memutar kemudi menjadi lebih ringan. Analisa gangguan pada sistem kemudi. Gangguan sistem kemudi yang pertama yaitu kemudi mobil terasa lebih berat. Analisa kerusakannya yaitu V-belt kendor atau oli power steering kurang. Langkah memperbaikinya yaitu menyetel V-belt dan menambah oli steering. Gangguan sistem kemudi yang kedua yaitu kinerja dari kemudi terganggu dan tidak optimal. Analisa kerusakannya yaitu kekurangan tekanan angin ban. Langkah memperbaikinya yaitu menambah angin ban. Gangguan sistem kemudi berikutnya yaitu kemudi mobil mengalami getaran yang kuat. Analisa kerusakannya
yaitu suspensi mobil lemah. Langkah memperbaikinya yaitu memperbaiki suspensi mobil. Gangguan sistem kemudi selanjutnya yaitu gerak dari kemudi mobil terlalu berlebihan atau bebas. Analisa kerusakannya biasanya kurang tepat dalam pengaturan shaftnya. Langkah memperbaikinya yaitu mengatur kembali shaftnya. Front wheel alignment. Komponen utama front wheel alignment yaitu camber. Camber adalah sudut yang dibentuk antara kemiringan rod dan garis vertikal dilihat dari depan kendaraan. Bila miringnya ke arah luar disebut camber positif, dan bila miringnya ke arah dalam disebut camber negatif. Camber positif berfungsi untuk memungkinkan terbentuknya camber nol saat kendaraan diberi beban dan mengurangi beban pada steering. Camber negatif adalah untuk mengutamakan kendaraan dapat lurus dan stabil. Komponen front wheel alignment yang kedua yaitu steering axis atau kingpin inclinaton. Steering axis adalah sumbu tempat roda berputar saat berbelok. Kingpin inclinaton adalah sudut yang dibentuk oleh steering axis dengan garis vertikal dilihat dari depan kendaraan. Offset adalah jarak dari titik potong garis tengah ban dengan jalan ke titik potong steering axis dengan jalan offset yang lebih kecil. Offset yang lebih kecil akan menyebabkan kemudi menjadi lebih ringan dan daya balik kemudi baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu caster. Caster adalah sudut yang dibentuk oleh steering axis dengan garis vertikal dilihat dari samping kendaraan. Caster positif berfungsi untuk kestabilan pengemudian dan daya balik kemudi setelah berbelok. Jarak dari titik potong sumbu steering axis dengan jalan ke titik pusat singgung ban dengan jalan disebut trail. Caster yang terlalu positif akan menyebabkan trail semakin panjang dan daya balik kemudi makin baik, tetapi kemudi menjadi lebih berat. Caster negatif membuat kemudi ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi kurang. Komponen front wheel alignment yang keempat yaitu two angle atau two in dan two out. Kendaraan dapat disebut memiliki two in apabila jarak bagian depan roda depan A lebih kecil daripada bagian belakang roda depan B dan dinyatakan dalam satuan milimeter atau B kurang A. Two in berfungsi untuk mengimbangi camber roll atau mengelindingnya roda ke arah luar yang disebabkan oleh camber positif. Yang kelima yaitu turning radius. Bila roda depan kanan dan kiri mempunyai sudut belok atau turning radius roda yang sama besar, akan menyebabkan roda-roda berputar mengelilingi titik pusat yang berbeda 1 dan 2. Akibatnya kendaraan tidak dapat membelok dengan lembut.
karena terjadinya side slip pada roda-roda. Untuk mencegah hal ini, knuckle arm diserongkan ke dalam. Akibatnya sudut belok roda inner sedikit lebih besar daripada sudut belok roda outer. Prinsip ini disebut prinsip Ackermann. Komponen yang keenam yaitu side slip. Side slip adalah jumlah slipnya roda depan, kiri dan kanan ke arah samping pada saat kendaraan berjalan lurus. Side slip diukur dengan side slip tester pada saat kendaraan bergerak lurus dan perlahan. Side slip dinyatakan mm atau meter. Umumnya besar side slip adalah 0 sampai 3 mm. Tujuan mengukur side slip adalah untuk menilai wheel alignment secara keseluruhan, dan terjadi side slip terutama disebabkan oleh camber atau tune. Analisa gangguan beserta langkah memperbaiki sistem four wheel alignment. Analisa kerusakan yang pertama yaitu sistem kemudi berat. Penyebabnya yang pertama yaitu chaster terlalu besar. 2. Ball joint aus. 3. Main shaft bengkok. Perbaikannya yaitu 1. Setel kembali chaster. Kedua yaitu ganti ball joint. Yang ketiga ganti main shaft. Analisa kerusakan yang kedua. Daya balik kemudi tidak sempurna. Penyebabnya yaitu yang pertama, steering gear tidak ada free fly. Yang kedua, ban kurang angin. Perbaikannya yaitu 1. Setel free fly steering gear. 2. Tambah angin ban. Analisa kerusakan yang ketiga yaitu bunyi pada sistem kemudi. Penyebabnya yang pertama yaitu bearing roda aus. Yang kedua, minyak power habis. Yang ketiga, pompa power rusak. Perbaikannya yang pertama, ganti bearing dengan yang baru. Yang kedua, tambah minyak power. Yang ketiga, ganti pompa power. Sistem rem parkir. Komponen rem parkir. 1. Tuas rem. Berfungsi untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir atau rem tangan. Yang kedua, lock nut. Berfungsi sebagai mekanisme pengunci tuas rem. Yang ketiga, locking point. Berfungsi sama seperti lock nut, yaitu mekanisme pengunci posisi tuas rem. Yang keempat, kawat kabel. Berfungsi untuk menghubungkan antara tuas rem tangan dengan mekanisme rem tangan atau rem parkir yang berada di roda. Yang kelima, part brake strut spring. Berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan pergerakan part brake lever dengan kampas rem leading. Yang keenam, part brake lever. Berfungsi sebagai pengungkit yang akan mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong pada kampas rem. Gaya dorong ini yang dimanfaatkan untuk menekan kampas rem agar menahan brake drum. Yang ketujuh yaitu adjuster screw. Berfungsi sebagai tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem terungkit pada posisi lain untuk menekan kampas rem agar bergesekan dengan brake drum atau tromol. Yang kedelapan, brake shoe. Berfungsi sebagai bidang gesekan yang menahan tromol rem agar tidak bergerak. Dengan tertahannya tromol rem ini, maka
kendaraan tidak dapat bergerak dan bisa berhenti pada jalan yang menanjak dan menurun atau tidak rata. Cara kerja rem parkir. Cara kerja rem parkir yang pertama, saat rem parkir mobil ditarik. Saat tuas rem ditarik, maka tuas tersebut akan menarik kawat yang sudah dimount di bagian bawah tuas rem. Saat ini pengemudi akan mendengar bunyi kuncian. Bunyi tersebut dihasilkan karena lock point berinteraksi dengan lock gear. Cara kerja rem parkir yang kedua yaitu saat rem parkir mobil dilepas. Ketika handbrake diturunkan, maka spring pada tuas dan pada sistem tromol rem akan mendorong kampas rem untuk kembali menciut. Hal tersebut dimulai ketika lock nut yang berfungsi mengunci rem tangan ditekan. Itu akan membuat kuncian pada tuas rem parkir mobil terlepas, sehingga gaya balik pegas secara otomatis mengembalikan posisi rem agar tidak menekan tromol. Jenis rem parkir. 1. Rem parkir mobil model tuas tarik. Yang kedua, rem parkir mobil model tuas dongkrak. Yang ketiga, rem parkir model pedal. Yang keempat, rem parkir elektrik. Gangguan pada rem parkir serta langkah memperbaikinya. Yang pertama, yaitu pedal rem terasa sangat keras dan rem terasa blong. Langkah memperbaikinya yaitu lakukan penggantian atau repair bagian apa saja yang mengalami kerusakan. Gangguan yang kedua yaitu pedal rem terasa ringan dan dalam. Langkah memperbaikinya yaitu lakukan pemeriksaan di bagian master rem. Jika benar master rem mengalami kerusakan, lakukan perbaikan menggunakan repair kit atau mengganti master rem dengan yang baru. Gangguan yang ketiga yaitu mobil narik saat direm. Langkah perbaikannya yaitu melakukan overhaul piston rem dan melakukan perbaikan atau penggantian komponen lain yang menyebabkan kenapa kaliper rem bisa macet. Gangguan yang keempat yaitu pedal rem getar saat direm. Langkah memperbaikinya yaitu melakukan racing, yaitu membobot bagian disc brake, di mana mesin bobot langsung ditempelkan di bagian disc brake yang terpasang di mobil. Yang kelima yaitu bodi belakang getar saat direm. Langkah perbaikannya yaitu segera mungkin melakukan pemeriksaan pada bagian rem mobil di bengkel resmi atau bengkel langganan. Sistem rem hidrolik. Komponen utama pada sistem rem hidrolik yakni 1. Pedal rem atau tuas rem. Berfungsi sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif dan kapan rem akan non-aktif. 2. Master silinder merupakan komponen yang mengubah gerakan mekanis menjadi tekanan hidrolik. Yang ketiga, reservoir tank. Fungsi reservoir dalam sistem rem hidrolis adalah untuk menyimpan cadangan minyak rem atau fluida yang akan dijadikan sebagai penyalur tenaga. Komponen sistem rem hidrolik yang kelima yaitu kaliper atau aktuator rem. Fungsinya adalah untuk merubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis, sehingga energi ini bisa digunakan untuk menggerakkan kampas rem agar menekan piringan rem. Yang keenam yaitu saluran bypass. Saluran ini akan membagi saluran hidrolik yang keluar dari master silinder menjadi 4 saluran. Masing-masing saluran ini akan dihubungkan ke masing-masing rem. Yang terakhir yaitu fluida atau minyak rem.
yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari master silinder ke aktuator tanpa mengalami kerugian tenaga sedikit pun. Kata kerugian tenaga dalam hal ini bisa terjadi apabila ada kebocoran saat saluran atau karena ada udara yang masuk ke sistem. Klasifikasi dan jenis rem hidrolik. Sistem pengereman hidrolik diklasifikasikan berdasarkan dua kelompok utama, yaitu berdasarkan mekanisme kontak gesekan. 1. Rem drum atau rem hidrolik ekspansi internal. 2. Rem cakram atau rem hidrolik kontrak eksternal. Klasifikasi berdasarkan distribusi gaya rem. 1. Rem hidrolik kerja tunggal. 2. Rem hidrolik kerja ganda. Prinsip kerja rem hidrolik. Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar dan sama rata. Hal menunjukkan ketika pedal rem ditekan. Ketika itu akan diteruskan ke aktuator rem dengan besar sesuai gaya penekanan pengguna terhadap pedal rem. Analisa kerusakan pada rem hidrolik. Kerusakan rem hidrolik umumnya karena kebocoran atau macet. Tandanya rem akan mengempes atau bagel alias keras saat tuas rem ditarik. Cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Pada tipe 1, penyetelan terjadi saat pengereman selama kendaraan mundur. Cara kerjanya, bila pedal rem ditekan saat kendaraan mundur, sepatu rem nomor 2 bergerak dari ancor pin dan menarik adjusting kabel. Ini menyebabkan adjusting level memutar adjusting screw dan menyetel celah. Tipe 2. Penyetelan terjadi saat pengereman. Cara kerjanya, bila pedal rem diinjak, maka piston dan link bergerak ke atas. Hal ini menyebabkan tuas penyetel otomatis bergerak mengelilingi pin pada arah putaran kebalikan. Tipe 3. Penyetelan dengan tuas rem parkir. Saat rem parkir, cara kerjanya, saat rem parkir bekerja, maka tuas tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan, tuas penyetel berputar searah jarum jam, mengelilingi tempat sepatu rem terpasang, memutar adjusting screw. Rem ABS. Komponen rem ABS. Yang pertama yaitu master silinder, yaitu sebagai pengkonversi gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolis. Yang kedua yaitu rem hidrolik control valve, yaitu untuk memanipulasi tekanan hidrolik dari master silinder. Yang ketiga, ABS pump atau pompa ABS, berfungsi untuk mengembalikan tekanan hidrolik pada silinder roda setelah tekanan hidrolik drop karena pembukaan katup ABS. Yang keempat, ABS control module. Fungsinya yaitu sebagai perangkat processing unit untuk mengatur kapan waktunya, berapa lama interval katup terbuka dan tertutup. Yang kelima yaitu speed sensor. Adalah sensor utama sistem ABS yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan masing-masing roda. Yang keenam, wheel cylinder, berfungsi untuk mengubah tekanan hidrolik pada minyak rem menjadi gerakan mekanis yang mendorong kampas rem untuk menjepit ke piringan. Yang terakhir yaitu hydraulic brake channel, berfungsi sebagai jalur aliran minyak rem dari master silinder sampai ke silinder roda.
diagnosa atau analisa kerusakan pada rem ABS beserta langkah memperbaikinya. Yang pertama, kabel sensor rusak atau putus disebabkan oleh faktor internal. Adanya gangguan pada sensor ABS yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Misalnya kabel sensor putus karena tersangkut atau digigit tikus, sampai dengan kesalahan ketika melakukan proses perbaikan di sekitar kaki-kaki, yang mana bisa membuat kabel sensor terjepit tanpa disadari. Sensor ABS terletak pada kaliper rem, sehingga harus hati-hati ketika membersihkannya. Sensor ABS yang rusak pasti akan mengganggu kinerja pengereman mobil. Untuk mencegah hal itu, sebaiknya pastikan sistem ABS mobil Anda berfungsi dengan baik sebelum menggunakan mobil. Caranya adalah dengan memeriksa lampu indikator ABS. Normalnya lampu indikator akan mati ketika mobil berjalan. Diagnosa berikutnya yaitu menurunnya kualitas minyak rem. Kinerja rem ABS bergantung pada kualitas minyak rem yang ada. Bila berkurang, segera ganti dengan yang baru. Pemilik mobil harus ingat tanggal kadaluarsa dari minyak rem, agar minyak rem yang digunakan selalu dalam kondisi prima. Lalu bersihkan juga tabung minyak rem secara berkala untuk mengangkat kotoran yang berada di dalamnya. Diagnosa berikutnya yaitu terlalu sering mengucuk pedal rem. Terlalu sering menginjak atau mengucuk pedal rem berisiko membuat sensor ABS mengalami keausan sebelum waktunya. Hal itu terjadi karena pedal rem terlalu sering mengirim sinyal yang tidak dibutuhkan oleh sensor ABS dan berdampak pada daya tahannya. Bahkan rem dapat beralih ke posisi pengunci karena sensor mengirim sinyal yang salah ke sistem komputerisasi mobil atau biasa disebut controller. Rem tromol. Komponen rem tromol. Yang pertama yaitu drum brake atau tromol rem. Tromol rem harus dapat menyerap dan menghilangkan panas yang timbul akibat gesekan. Yang kedua, brake shoe. Brake shoe atau sepatu rem yang berfungsi untuk menekan tromol rem sehingga terjadi proses pengereman. Yang ketiga yaitu well cylinder. Well cylinder atau silinder roda berfungsi untuk menerima tekanan hidrolik dari master silinder yang kemudian tekanan tersebut digunakan untuk menekan sepatu rem agar terjadi proses pengereman. Yang keempat yaitu ancor. Merupakan bagian dari sistem rem tromol yang terpasang pada backing plate dan menjadi tumpuan dari sepatu rem. Yang kelima, backing plate, yaitu sebagai landasan pada sistem rem tromol di mana silinder roda sepatu rem ancor pegas pemegang sepatu rem terpasang di backing plate. Yang keenam yaitu pegas pemegang sepatu rem. Berfungsi untuk menahan sepatu rem agar tetap berada pada posisinya. Pegas pemegang sepatu rem ini memegang sepatu rem terhadap backing plate. Yang ketujuh, pegas pengembali sepatu rem. Berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah pedal rem dilepas. Yang kedelapan, anti-rattle spring. Digunakan pada rem tromol, berfungsi untuk mengurangi getaran dan suara mengeklik. Yang terakhir, unit penyetel. Berfungsi untuk menyetel celah sepatu rem dengan tromol. Jenis-jenis atau model-model rem tromol. Yang pertama yaitu leading and trailing switch. Yang kedua single loading switch. Yang ketiga two loading switch. Yang keempat dual fixed cylinder. Yang kelima uniservo.
Yang terakhir, dual servo. Cara kerja rem tromol. Pada dasarnya, rem tromol akan bekerja dari adanya gesekan yang akan diubah menjadi energi putar pada tromol menjadi energi gerak. Dengan adanya gerakan tersebut, otomatis roda akan berhenti, namun diimbangi dengan suhu atau temperatur semakin meningkat. Analisis kerusakan pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya. Gangguan yang pertama yaitu pedal rem rendah atau ringan. Analisa kerusakannya disebabkan oleh satu, pipa rem aus. Yang kedua, pad rem aus. Langkah memperbaikinya: 1. Ganti pipa rem. 2. Ganti pad rem. Gangguan yang kedua yaitu rem macet. Analisa kerusakannya: 1. Tegangan pegas pengembali lemah. 2. Saluran rem tersumbat. Langkah memperbaikinya: yang pertama, ganti pegas pengembali. Yang kedua, perbaiki kebocoran pada saluran rem. Gangguan yang ketiga yaitu rem menarik ke arah satu arah. Analisa kerusakannya: yang pertama, tekanan udara ban salah. Yang kedua, pad rem tercemar oli. Langkah memperbaikinya: periksa tekanan udara ban dan perbaiki pad rem yang tercemar oli. Gangguan yang keempat yaitu rem blong. Analisa kerusakannya: yang pertama, dikarenakan minyak rem habis. Langkah memperbaikinya: isi ulang minyak rem. Cara melakukan pemeliharaan dan perawatan pada rem tromol. Yang pertama, cek kondisi rem dan pastikan tidak ada minyak merembes. Yang kedua, cek ketinggian tuas rem tangan ketika ditarik. Yang ketiga, atur setelan rem tromol sesuai standar. Yang keempat, selalu rutin membersihkan rem tromol. Yang kelima, pastikan tidak ada bau hangus saat dicek. Yang terakhir, cek sepatu rem. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.